Dalam ajaran agama Buddha, terdapat keyakinan mendalam bahwa makhluk-makhluk surgawi, atau dewa, memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada umat manusia yang menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Dharma. Perlindungan ini tidak selalu menjanjikan kebebasan dari penderitaan, namun lebih pada dukungan spiritual yang membimbing mereka dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup. Melalui kesadaran spiritual yang mendalam, seseorang dapat merasakan kehadiran para dewa yang mengayomi dan memberikan kebijaksanaan saat mereka menapaki jalan kehidupan yang penuh liku. Oleh karenanya, banyak ritual dalam agama Buddha seperti dalam puja bakti, umat Buddha membacakan ayat-ayat suci yang berhubungan dengan dewa. Salah satu contohnya ada dalam pembacaan Parita Etawata, saat melimpahkan jasa kebajikan. Perlindungan dewa dalam ajaran Buddha seringkali diwujudkan dalam bentuk tanda-tanda halus dan kebetulan yang bermakna. Misalnya, seseorang mungkin mengalami mimpi yang penuh dengan pesan penting atau mendapatkan pertolongan tepat pada saat yang dibutuhkan, yang semuanya dianggap sebagai manifestasi dari perlindungan surgawi. Kehadiran dewa ini memberikan rasa tenang dan keyakinan bahwa ada kekuatan lebih besar yang selalu siap membantu dan menuntun mereka menuju jalan kebenaran. Bagi mereka yang setia menjalani kehidupan yang bermakna sesuai ajaran Buddha, perlindungan dewa adalah bentuk cinta dan kasih sayang yang tidak terlihat namun sangat terasa. Ini adalah dukungan yang memberi kekuatan tambahan untuk terus berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang tidak selaras dengan Dharma. Perlindungan ini juga mengingatkan kita bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan tidak hanya memperkaya jiwa kita sendiri, tetapi juga menarik perhatian dan kasih sayang dari makhluk-makhluk surgawi yang selalu hadir untuk mendampingi perjalanan spiritual kita. Mari bersama Rakitua kita telusuri pemahaman yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, memiliki kebajikan yang luhur. Orang yang dilindungi oleh dewa hidup dengan ketulusan hati, menjalani setiap tindakan dengan niat murni untuk kebaikan orang lain. Ketulusan ini memancar dari setiap perbuatan mereka, memberikan inspirasi dan harapan bagi orang di sekitarnya. Dalam kesederhanaan hati, mereka menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada materi duniawi. Sikap penuh kasih sayang dan empati yang mendalam juga menjadi tanda bahwa seseorang memiliki kebajikan yang luhur. Mereka mampu merasakan penderitaan orang lain dan berusaha sekuat tenaga untuk meringankannya, menarik perhatian dewa yang melihat keikhlasan hati mereka dalam membantu tanpa pamrih. Kehidupan mereka dipenuhi dengan perbuatan baik, baik besar maupun kecil. Mereka membantu sesama dalam kesulitan, memberikan dukungan moral dan material, serta terlibat aktif dalam kegiatan sosial. Kebajikan yang terpancar dari perbuatan baik ini menjadi magnet bagi energi positif dan perlindungan spiritual dari dewa, yang selalu melihat dan menghargai setiap niat baik yang dilakukan dengan ikhlas. Orang yang memiliki kebajikan luhur tidak segan untuk berbagi apa yang mereka miliki. Mereka berderma dan beramal dengan hati yang ikhlas, tidak mengharapkan balasan atau pujian. Keikhlasan dalam memberi ini menjadi salah satu ciri khas yang membuat mereka mendapatkan perlindungan dewa. Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Mereka menyadari bahwa alam adalah bagian integral dari kehidupan dan perlindungan terhadap alam adalah tanggung jawab setiap individu. Dengan tindakan nyata seperti menanam pohon, mengurangi sampah, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan, mereka menunjukkan cinta mereka terhadap bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya. Kebajikan dan cinta terhadap alam ini juga menarik perhatian para dewa yang menghargai usaha mereka dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Dalam keseluruhan hidup mereka, orang-orang ini menunjukkan kebajikan yang luhur melalui ketulusan, kasih sayang, perbuatan baik, derma ikhlas, dan cinta terhadap lingkungan. Mereka menjadi teladan bagi banyak orang dan mendapatkan perlindungan serta dukungan spiritual dari dewa yang melihat ketulusan dan niat baik mereka. Perlindungan ini memberikan mereka kekuatan tambahan untuk terus berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang tidak selaras dengan Dharma. Semoga kita semua dapat meneladani sikap dan tindakan mereka, serta merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati dalam perlindungan makhluk-makhluk surgawi.
Kedua, mempraktikkan 5 sila. 5 sila adalah pedoman etika dasar dalam agama Buddha yang menjadi fondasi bagi kehidupan yang penuh kebajikan dan harmoni. 5 sila ini mencakup, tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak melakukan tindakan seksual yang salah, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi zat yang dapat menghilangkan kesadaran, seperti alkohol dan narkoba. Setiap sila memiliki makna mendalam yang mengajarkan kita untuk hidup dengan cinta kasih, kejujuran, dan kesadaran penuh terhadap tindakan kita. Mempraktikkan 5 sila berarti menghormati kehidupan, menjaga integritas diri, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kedamaian dan kebahagiaan. Seseorang yang mempraktikkan sila pertama, tidak membunuh makhluk hidup, menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap semua bentuk kehidupan. Dengan tidak mengambil nyawa, mereka mengembangkan kasih sayang yang mendalam terhadap makhluk lain dan berkontribusi pada harmonisasi alam semesta. Kasih sayang ini menarik perlindungan dari dewa, karena mereka melihat ketulusan hati dalam melindungi kehidupan yang rentan. Selanjutnya, sila kedua, tidak mencuri, melambangkan komitmen untuk menjaga keadilan dan hak milik orang lain. Orang yang setia pada sila ini hidup dengan integritas dan kejujuran, menciptakan hubungan yang penuh kepercayaan dengan orang di sekitar mereka. Keadilan dan kejujuran ini menarik perhatian dewa, yang melihat komitmen mereka untuk hidup dengan benar dan adil sebagai sesuatu yang patut dilindungi. Sila ketiga, tidak melakukan tindakan seksual yang salah, menekankan pentingnya menghormati hubungan antar manusia. Orang yang menjalankan sila ini menjaga kemurnian dan kesucian dalam hubungan mereka, menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan mempraktikkan sila ini, mereka menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati, yang pada gilirannya menarik perlindungan dan restu dari dewa. Sila keempat, tidak berbohong, merupakan dasar dari kepercayaan dan kejujuran dalam setiap interaksi sosial. Orang yang selalu berpegang pada kebenaran menciptakan dunia yang lebih dapat dipercaya dan harmonis. Kejujuran mereka menjadi pijakan kuat yang membuat mereka dipercaya oleh orang lain dan dipandang oleh dewa sebagai individu yang layak mendapatkan perlindungan. Terakhir, sila kelima, tidak mengonsumsi zat yang dapat menghilangkan kesadaran, menjaga kesucian pikiran dan tubuh. Seseorang yang menjauhi alkohol dan narkoba menunjukkan disiplin diri dan kesadaran penuh dalam setiap tindakan mereka. Kesucian pikiran dan tubuh ini menarik perlindungan dewa, karena mereka melihat niat murni dan komitmen untuk hidup yang lebih sehat dan bermanfaat. Dengan mempraktikkan 5 sila ini secara konsisten, seseorang menciptakan kehidupan yang selaras dengan Dharma. Kehidupan yang penuh kebajikan ini menarik perlindungan dari dewa, yang melihat usaha dan komitmen mereka dalam menjalani hidup dengan benar dan penuh kasih. Perlindungan ini bukan hanya berkah, tetapi juga pengingat bahwa setiap tindakan baik yang kita lakukan membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Ketiga, rajin berdoa dan bermeditasi. Berdoa dan bermeditasi adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan energi positif dan makhluk-makhluk spiritual. Melalui doa, kita membuka hati dan pikiran, menyampaikan harapan, rasa syukur, serta permohonan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Doa menjadi sarana untuk mengutarakan perasaan terdalam kita dan merasakan kedekatan dengan para dewa yang mendengar dan merespons dengan kasih sayang yang tulus. Meditasi, di sisi lain, adalah proses introspeksi yang mendalam, di mana kita menenangkan pikiran dan menghubungkan diri dengan esensi terdalam dari keberadaan kita. Dengan bermeditasi, kita mencapai keadaan kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita dapat merasakan kedamaian dan kebijaksanaan yang melampaui batasan dunia materi. Dalam keheningan meditasi, kita seringkali mendapatkan pencerahan dan petunjuk dari makhluk-makhluk spiritual yang melindungi dan membimbing kita. Orang yang rajin berdoa dan bermeditasi menunjukkan kesadaran tinggi terhadap spiritualitas. Mereka memahami bahwa hidup tidak hanya tentang pencapaian duniawi, tetapi juga tentang hubungan yang harmonis dengan alam semesta dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya.
Kesadaran ini membawa mereka lebih dekat kepada dewa, yang melihat ketulusan dan kesungguhan mereka dalam mencari makna dan kebenaran hidup. Bimbingan serta perlindungan dari dewa seringkali dirasakan oleh mereka yang konsisten berdoa dan bermeditasi. Dalam situasi sulit, mereka merasakan kekuatan dan ketenangan yang datang dari dukungan spiritual. Setiap doa dan meditasi memperkuat ikatan mereka dengan energi ilahi, membantu mereka menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan dan keberanian. Semoga kita semua terinspirasi untuk lebih rajin berdoa dan bermeditasi, sehingga dapat merasakan kehadiran dan perlindungan dari dewa dalam setiap langkah hidup kita. Keempat, memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong merupakan tanda kebijaksanaan yang mendalam. Seseorang yang rendah hati memahami bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan sejati datang dari kesadaran akan keterbatasan diri dan pengakuan terhadap kebesaran alam semesta. Dengan hati yang lapang, mereka membuka diri untuk terus belajar dan berkembang, tanpa merasa lebih unggul dari orang lain. Sikap ini mencerminkan kedewasaan spiritual yang menarik perhatian dan perlindungan dari dewa-dewa. Ketika seseorang menjalani hidup dengan kerendahan hati, mereka cenderung lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Mereka tidak membiarkan ego menguasai diri mereka, melainkan memilih untuk membantu dan mendukung sesama dengan penuh kasih sayang. Dewa, yang selalu memperhatikan ketulusan hati umat manusia, cenderung memberikan perlindungan kepada mereka yang memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus dalam berbuat baik. Kerendahan hati ini menjadikan mereka saluran bagi energi positif dan berkah yang mengalir dari alam semesta. Tidak sombong bukan hanya tentang tidak membanggakan diri sendiri, tetapi juga tentang mengakui bahwa setiap orang memiliki nilai dan potensi yang sama. Orang yang tidak sombong menghargai kontribusi orang lain dan merayakan pencapaian bersama. Mereka memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari kerjasama dan saling menghormati, bukan dari persaingan dan kesombongan. Sikap ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis, yang pada gilirannya menarik perlindungan dan dukungan dari makhluk-makhluk spiritual. Dalam perjalanan spiritual, rendah hati dan tidak sombong adalah kualitas penting yang menunjukkan kesiapan seseorang untuk menerima ajaran dan bimbingan dari yang lebih tinggi. Mereka yang selalu berusaha untuk belajar dan berkembang secara spiritual menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap perubahan dan pertumbuhan. Dewa melihat komitmen ini dan memberikan perlindungan serta kebijaksanaan untuk membantu mereka mencapai pencerahan. Semoga kita semua dapat meneladani sikap rendah hati dan tidak sombong ini, sehingga bisa merasakan perlindungan dan berkah dari para dewa dalam setiap langkah hidup kita. Kelima, mengalami tanda-tanda spiritual. Orang yang dilindungi oleh dewa seringkali mengalami tanda-tanda spiritual yang halus, namun sangat bermakna. Salah satu bentuk tanda spiritual ini adalah mimpi-mimpi yang memberikan pesan penting. Mimpi ini bukan sembarang mimpi, melainkan mimpi yang mengandung petunjuk atau nasihat yang dapat membantu mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Pesan-pesan dari mimpi ini seringkali begitu jelas dan mendalam, sehingga memberikan pencerahan dan arah yang baru bagi mereka yang mengalaminya. Mimpi-mimpi ini menjadi jembatan antara dunia nyata dan alam spiritual, menunjukkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengawasi dan membimbing mereka. Selain mimpi, orang yang dilindungi oleh dewa juga sering mengalami kebetulan-kebetulan yang bermakna, yang lebih dikenal sebagai sinkronisitas. Kebetulan ini mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tetapi bagi mereka yang menyadarinya, kebetulan ini adalah tanda bahwa dewa sedang memberikan isyarat atau petunjuk. Misalnya, mereka mungkin bertemu dengan seseorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantui mereka, atau menemukan buku yang secara ajaib menawarkan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Kebetulan-kebetulan ini memberikan rasa bahwa segala sesuatu terjadi atas alasan, dan bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan hidup ini.
Tanda spiritual lain yang dirasakan adalah perasaan tenang dan damai yang mendalam dalam situasi sulit. Orang yang berada di bawah perlindungan dewa seringkali merasakan ketenangan yang luar biasa, bahkan ketika berada dalam tekanan atau menghadapi kesulitan besar. Perasaan ini memberikan mereka kekuatan untuk tetap tenang dan berpikir jernih, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menenangkan hati mereka dan memberikan keyakinan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Perasaan damai ini adalah bukti nyata bahwa mereka dilindungi dan dibimbing oleh kekuatan yang lebih tinggi. Keenam, memiliki guru spiritual yang bijak. Bimbingan dari seorang guru spiritual yang bijak adalah anugerah yang tak ternilai bagi mereka yang mencari kedamaian dan pencerahan. Seorang guru bijak bukan hanya pemberi nasihat, tetapi juga pelita yang menerangi jalan gelap dengan kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya. Melalui ajaran dan petuahnya, seorang guru membantu muridnya untuk menemukan arah yang benar, menjalani hidup dengan penuh kebajikan, dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan. Kearifan seorang guru spiritual seringkali membuka mata hati dan pikiran, membantu seseorang untuk memahami makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Dalam perjalanannya, seorang murid yang memiliki guru spiritual yang bijak akan merasakan perlindungan yang datang dari bimbingan sang guru. Nasihat yang diberikan tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga dari pengalaman pribadi dan pemahaman mendalam tentang kehidupan dan spiritualitas. Setiap kata yang diucapkan oleh guru adalah doa dan harapan agar muridnya dapat menjalani hidup dengan benar dan seimbang. Bimbingan ini bukan hanya untuk menghadapi tantangan sehari-hari, tetapi juga untuk memahami dan mengatasi penderitaan yang lebih besar dalam hidup. Seorang guru spiritual bijak juga menjadi teladan dalam menjalani kehidupan. Melalui tindakan dan perilakunya, murid belajar tentang kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kasih sayang. Guru mengajarkan bahwa perlindungan dewa tidak datang hanya dari doa-doa, tetapi juga dari tindakan nyata dalam menjalani kehidupan yang bermakna. Murid yang melihat keteladanan ini akan termotivasi untuk mengikuti jejak sang guru, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Keselarasan antara ajaran dan tindakan guru memberikan keyakinan bahwa mereka berada di bawah perlindungan dewa. Dalam kebersamaan dengan guru spiritual yang bijak, seorang murid merasakan kedekatan dengan energi ilahi. Guru menjadi jembatan yang menghubungkan murid dengan makhluk-makhluk spiritual yang memberikan perlindungan dan bimbingan. Setiap ajaran yang disampaikan guru adalah langkah menuju pencerahan dan kebahagiaan sejati. Dalam kesungguhan belajar dan praktik, murid menemukan bahwa perlindungan dewa hadir dalam setiap aspek kehidupan, memberikan kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi segala rintangan. Semoga kita semua diberkahi dengan bimbingan dari guru spiritual yang bijak dan merasakan perlindungan serta kasih sayang dari dewa dalam setiap langkah kita. Ketujuh, menerima pertanda melalui mimpi. Salah satu ciri lain dari seseorang yang dilindungi oleh dewa adalah sering menerima pertanda atau pesan penting melalui mimpi. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, tetapi memiliki makna mendalam yang bisa menjadi petunjuk atau peringatan bagi yang mengalaminya. Dalam agama Buddha, mimpi-mimpi seperti ini sering dianggap sebagai salah satu cara dewa menyampaikan bimbingan dan dukungan mereka. Orang yang dilindungi oleh dewa mungkin bermimpi tentang situasi atau simbol-simbol yang memberikan wawasan mengenai masalah yang sedang dihadapi, atau bahkan memberikan petunjuk tentang langkah-langkah yang harus diambil. Mimpi-mimpi ini bisa sangat jelas dan terasa nyata, membuat orang yang mengalaminya merasa terhubung dengan kekuatan ilahi saat mereka bangun. Dalam mimpi ini, seringkali terdapat pesan moral atau spiritual yang sangat relevan dengan keadaan kehidupan mereka saat itu. Selain memberikan petunjuk, mimpi-mimpi ini juga bisa menjadi sumber ketenangan dan kedamaian. Mereka yang bermimpi tentang dewa atau tempat-tempat suci sering bangun dengan perasaan damai yang mendalam, seolah-olah mereka telah mendapatkan energi positif dan dukungan spiritual yang akan membantu mereka menghadapi tantangan hidup. Mimpi-mimpi ini memberikan keyakinan bahwa mereka tidak berjalan sendirian, dan selalu ada kekuatan yang lebih besar yang menjaga dan membimbing mereka.
Dalam kehidupan sehari-hari, pertanda melalui mimpi ini mendorong seseorang untuk lebih memperhatikan kondisi spiritual mereka dan hubungan mereka dengan alam semesta. Mereka mungkin menjadi lebih rajin berdoa dan bermeditasi, serta lebih terbuka terhadap pesan-pesan yang datang dari alam bawah sadar. Dengan demikian, mimpi-mimpi ini bukan hanya sekadar pengalaman tidur, tetapi juga menjadi bagian penting dari perjalanan spiritual mereka yang dipenuhi dengan perlindungan dan bimbingan dari dewa. Perlindungan dari dewa dalam agama Buddha bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba atau magis. Ini adalah hasil dari kehidupan yang dipenuhi dengan kebajikan, disiplin diri, dan kesadaran spiritual. Mereka yang melindungi dan menghormati kehidupan, serta menjalani ajaran Buddha dengan tulus, akan menemukan bahwa dukungan dan perlindungan dari makhluk-makhluk surgawi mengalir secara alami dalam hidup mereka, memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai rintangan. Hidup dengan kebajikan dan kesadaran spiritual membuat seseorang lebih peka terhadap keberadaan makhluk-makhluk surgawi yang selalu siap memberikan bimbingan dan perlindungan. Setiap tindakan baik dan setiap langkah yang diambil dengan niat yang tulus membuka pintu bagi energi positif dan kekuatan ilahi untuk hadir dalam hidup kita. Dewa-dewa ini memberikan perlindungan tidak hanya sebagai wujud kasih sayang, tetapi juga sebagai penghargaan atas upaya kita dalam menjalani hidup yang selaras dengan Dharma. Semoga video ini memberikan wawasan yang lebih mendalam dan menginspirasi kita semua untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Dengan memahami bahwa perlindungan dewa adalah hasil dari upaya dan niat baik kita, mari kita berusaha untuk terus melakukan kebaikan dan menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Dalam setiap langkah, semoga kita merasakan kehadiran dan perlindungan makhluk-makhluk surgawi yang selalu ada untuk membimbing dan mendampingi kita di jalan kebenaran. Jika video ini bermanfaat, mari dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari, bersama Raki Tua, kita terus membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.